Banyak orang merasa uang mereka habis lebih cepat dari yang mereka harapkan, bahkan ketika mereka memiliki pendapatan yang stabil. Kebiasaan belanja impulsif yang dipermudah oleh layanan digital dapat membuat kita lupa dengan pengeluaran kita. Karena transaksi tidak tercatat secara nyata, kita tidak merasakan kehilangan uang secara langsung, sehingga kebiasaan ini bisa berulang tanpa disadari. Hal ini dapat membuat kita merasa aman secara finansial, tetapi sebenarnya kita tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil ini dapat menggerogoti kestabilan keuangan kita. Stres keuangan dapat muncul tiba-tiba ketika pengeluaran tak terduga muncul, dan itu bisa sangat mengganggu. Apa yang membuat uang kita meluncur keluar dengan begitu cepat? Tapi di balik fakta bahwa uang menghilang cepat, muncul fenomena transaksi digital yang tak tercatat. Data tahun 2022 menunjukkan 1,5 miliar transaksi tap to pay per hari, dan 44% diantaranya tidak diikuti pencatatan pengeluaran. Tanpa jejak, tidak ada umpan balik yang memberi sinyal kepada otak bahwa uang sedang keluar, sehingga perilaku impulsif menjadi lebih kuat. Karena tidak ada catatan, orang cenderung mengira diri mereka masih memiliki saldo yang cukup, padahal sebenarnya sudah terpakai. Hal ini menguatkan lingkaran konsumsi yang tak terkendali, terutama pada platform e-commerce yang menawarkan checkout dalam hitungan detik. Oleh karena itu, rasa kontrol finansial menjadi ilusi, memperparah kerentanan kelas menengah. Bagaimana anak-anak dan diskon dapat memperburuk situasi ini? Karena transaksi tidak tercatat, muncul dua pendorong utama, anak-anak yang menginginkan mainan atau gadget, dan diskon cashless yang tampak menghemat sesaat. Survei tahun 2020 menunjukkan rumah tangga dengan anak di bawah 12 tahun menghabiskan lebih dari 20% pendapatan untuk barang tidak esensial, yang memperparah keadaan keuangan. Diskon yang mengharuskan pembayaran digital malah menambah kecenderungan berbelanja karena rasa puas instan. Di sisi lain, fitur Roundup Savings yang secara otomatis membulatkan pembelian dan menabung selisihnya terbukti menambah saldo tabungan rata-rata 18% dalam 6 bulan, memberi bukti bahwa teknologi dapat menjadi solusi bila dipakai secara sadar. Karena itu, mengubah cara kita berinteraksi dengan diskon dan memanfaatkan fitur otomatis menjadi kunci untuk menghentikan aliran uang keluar. Lalu, apa langkah praktis yang dapat langsung Anda terapkan? Justru disinilah masalahnya, karena tanpa catatan, perubahan tidak pernah terjadi. Langkah pertama adalah mencatat semua transaksi, baik yang dilakukan lewat kartu, e-wallet, ataupun tunai, menggunakan aplikasi atau spreadsheet sederhana. Data ini membuka mata terhadap pola pengeluaran yang selama ini tersembunyi. Langkah kedua, aktifkan fitur Roundup atau Auto Save pada akun bank atau e-wallet Anda. Setiap pembelian otomatis dibulatkan ke atas, dan selisihnya masuk ke dana darurat tanpa merusak anggaran harian. Langkah ketiga adalah membatasi penggunaan layanan, Buy Now Pay Later, dan kredit instan. Ubah kebiasaan menjadi, bayar dulu, pikirkan dulu, sehingga impuls beli tidak lagi memicu hutang cepat. Ketiga langkah ini saling melengkapi, menghasilkan kontrol yang lebih kuat atas aliran uang, sekaligus menumbuhkan kebiasaan menabung secara otomatis. Dampaknya bukan sekadar angka di rekening, melainkan rasa aman yang memungkinkan Anda merencanakan masa depan dengan lebih tenang. Sekarang, apa implikasi nyata dari perubahan ini bagi kehidupan Anda? Akibatnya, membangun dana darurat memberi rasa aman yang tidak dapat digantikan oleh promosi diskon apapun. Ketika pengeluaran tak terduga muncul, Anda tidak perlu mengandalkan kredit cepat yang menambah beban bunga, melainkan dapat mengandalkan tabungan yang telah terakumulasi secara otomatis. Mengontrol impuls digital juga mengurangi stres bulanan, memungkinkan ruang mental untuk investasi atau pendidikan yang meningkatkan kualitas hidup jangka panjang. Selain itu, kebiasaan sehat menular ke anak-anak. Mereka belajar menilai-nilai uang dan menghindari budaya berbelanja berlebihan, memutus siklus konsumsi tidak produktif. Semua perubahan ini bukan sekadar teori, melainkan strategi yang dapat Anda terapkan hari ini dengan akses yang sudah tersedia di ponsel Anda. Jadi, apa yang akan Anda lakukan selanjutnya untuk mengamankan keuangan pribadi? Jadi, 3 langkah kunci untuk mengubah kebiasaan boros menjadi hemat adalah mencatat semua transaksi, mengaktifkan fitur Roundup, dan menolak penggunaan kredit instan yang tidak diperlukan. Jika Anda sudah menyiapkan catatan, beri komentar "Sudah" di bawah sehingga kami dapat melihat progres komunitas. Jangan lupa klik suka, berlangganan, dan nyalakan notifikasi agar tidak melewatkan episode besok, di mana kami mengungkap paradoks mengapa gaji naik setiap tahun tetapi kualitas hidup tidak terasa membaik. Jawaban tersebut akan membuka perspektif baru tentang bagaimana kebijakan makro dan perilaku pribadi saling berinteraksi. Dengan begitu, Anda tidak hanya belajar mengatur uang, tetapi juga memahami dinamika ekonomi yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa besok, dan semoga langkah pertama Anda menuju kebebasan finansial sukses.